Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Singkat cerita, kini pada berpindah di pagi hari yang cerah, tepatnya di rumah Kang Junmo. Saat itu, Kang Junmo sedikit khawatir kepada Sangwoo. Dirinya bertanya-tanya, apakah Sangwoo akan baik-baik saja saat berburu. Kendati demikian, ketika Kang Junmo berkata seperti itu, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Saat Kang Junmo mengangkatnya, ia pun nampak sedikit terkejut mengetahui di lokasi tempat berburu slime selama ini pemburu bernama Jung Sanwoo alias klon nomor 2 telah berburu selama lebih dari 24 jam. Mendengar informasi tersebut, Kang Junmo pun memutuskan untuk segera menuju ke sana. Namun, panel pun berpindah, tepatnya di kediaman Sangwoo. Kita bisa melihat saat itu Sangwoo baru saja bangun dari tidur nyenyaknya. Akan tetapi ketika dirinya melihat pesan dan panggilan terjawab dari nomor 1, dirinya bertanya-tanya apakah nomor 1 telah kehabisan peluru. Namun membuat Sangwoo sedikit merasa ada yang aneh. Itu karena ia mendapatkan pesan spam dari nomor 1. Melihat begitu banyak pesan di ponselnya, ya tentu saja itu mengejutkan Sangwoo seketika. Di sisi yang lain, ketika Kang Junmo telah berada di lokasi berburu slime, wajah Kang Junmo begitu sangat terkejut. Saking terkejutnya, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Ya, melihat begitu banyak tabung cairan slime telah terisi penuh di gedung penyimpanan. Apa-apaan ini? Apa dia mengisi semua tempat penyimpanan itu hanya dalam waktu sehari? Gumam Kang Junmo bertanya-tanya. Di balik pertanyaan tersebut, nampak para militer cukup khawatir kepada nomor 2, melihat nomor 2 dalam keadaan cukup sangat kelelahan. Namun nomor 2 masih ingin melanjutkan perburuannya. Kendati demikian, saat nomor 2 akan melanjutkan perburuannya kembali, tiba-tiba saja cairan merah kini telah keluar dari maskernya. Melihat kejadian tersebut, segera Kang Junmo menelpon Sangwoo di saat itu juga. Dan ketika ponsel Kang Junmo telah terhubung kepada Sangwoo, dengan begitu senangnya Kang Junmo pun memberikan kabar baik kepada Sangwoo. Ia pun menjelaskannya bahwa dirinya telah berada di lokasi perburuan slime dan nomor 2 kini telah mengisi semua tempat penyimpanan hanya dalam waktu sehari saja. Ya tentu saja kami akan memanggil pembersih mayat monster. Jadi tolong perintahkan nomor 2 untuk berhenti berburu. Mendengar kabar gembira seperti itu, ya tentu saja Sangwoo cukup senang mendengarnya. Namun di balik itu semua, ia cukup terkejut panik mengetahui nomor 1 telah menghabisi cukup banyak kelinci bertanduk. Dan oleh karena itu, Sangwoo pun meminta kepada Kang Junmo untuk mengirim petugas kebersihan ke Ujangsan juga. Setelah mengatakan hal demikian, nampak nomor 1 hanya terduduk diam menunggu masternya. Karena saking terkenalnya saat ini nomor 1, seseorang dari agensi lain datang kepadanya. Tapi sambil mengamati buruan dari nomor 1, banyak dari para hunter
telah mengagumi nomor satu saat ini. Dan salah satu hunter pun saat itu kini merekam kejadian tersebut. Menurutnya, kejadian ini pasti akan viral di media sosialnya. Itu karena munculnya hunter yang sangat ahli dalam menembak. Ketika nomor satu sedang menunggu masternya, tiba-tiba saja seorang dari agensi lain datang kepadanya sambil memberi pujian kepada nomor satu. Ia pun juga menawarkan untuk bergabung dengan guildnya. Akan tetapi, tawarannya itu tidak pernah dibalas oleh nomor satu, alias sedari tadi nomor satu tidak pernah menjawab pertanyaan orang-orang. Melihat nomor satu tidak menggubrisnya, tentu saja agen tersebut nampak sedikit kesal dengan tingkah nomor satu. Akan tetapi, melihat agen itu cukup kesal kepada nomor satu, tiba-tiba saja dari agensi lain pun kini memberitahukan kepada agen tersebut bahwa kami yang sedari tadi datang lebih awal daripada Anda juga telah mencoba untuk berbicara dengannya. Akan tetapi, dia tidak mau mengatakan apa-apa sama sekali kepada kami. Melihat banyak dari agensi lain juga ingin merekrut nomor satu, ia pun sedikit terkejut. Namun, menurutnya, itu tetap saja. Aku yakin dia akan mengatakan sesuatu atau dua kata nantinya. Di tengah mereka saling memberi pendapat, tiba-tiba saja Sangwo telah datang ke lokasi tersebut sambil membawa peluru yang baru untuk nomor satu digunakan nantinya. Dimana saat itu juga, Sangwo pun memberi perintah lewat telepatinya. Ia menyuruh nomor satu untuk terus berburu. Dan jika agen Kang Junmo telah datang, biarkan dia mengurus mayat-mayat monster itu. Mendengar perintah tersebut, nomor satu hanya mengiyakan perkataan masternya. Melihat nomor satu bekerja dengan sangat baik, tentu saja Sangwo memberi pujian kepada nomor satu. Sekian lama nomor satu telah disumo. Ini pertama kalinya nomor satu telah dipuji kepada masternya sendiri. Ya tentu saja membuat nomor satu kini mulai begitu sangat semangat. Karena stok pelurunya sudah siap, nomor satu pun kini bersiap untuk memulai perburuannya kembali. Melihat nomor satu akan berburu kembali, tentu saja itu mengejutkan banyak orang yang ada di sana. Karena saking antusiasnya orang-orang itu, beberapa dari mereka akan mengabadikannya. Adapun juga menyuruh yang lainnya untuk segera diam. Ya tentu saja agar nomor satu dapat berburu dengan lebih fokus nantinya. Singkatnya, setelah kejadian tersebut, kini panel berpindah di rumah Paman Jojil. Saat ini, Sangwo sedang disibukkan untuk membimbing Hayon. Di mana saat ia memeriksa jawaban milik Hayon, nampak Sangwo sedikit memikirkan klonnya. Menurutnya, dirinya telah meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh klonnya itu sendiri. Untuk saat ini, klon mendapatkan 50% dari statistiknya. Jika mereka memikirkan hal ini secara sederhana, mereka mungkin berpikir bahwa mereka hanya bisa melakukan 50% dari apa yang bisa kulakukan. Akan tetapi, kemampuan seperti mesin untuk menyelesaikan misi, kemampuan untuk membuat keputusan tanpa ragu-ragu dan memiliki konsentrasi yang tinggi, ya tentu saja apa yang dilakukan klonnya itu jauh lebih baik daripada yang dirinya harapkan. Namun, ketika Sangwo berpikir hal demikian, tentu saja itu mengejutkan Sangwo. Melihat Sangwo sedari tadi hanya melamun memikirkan sesuatu, itu membuat Hayon sedikit khawatir. Sebenarnya, kamu sedang memikirkan apa? Tanya Hayon kepada Sangwo. Mengetahui Hayon sedang khawatir kepadanya, lekas Sangwo meminta maaf atas kejadian yang tadi. Namun, alih-alih menjawab pertanyaan Hayon, Sangwo pun berkata, jika dirinya telah selesai memeriksa jawaban Hayon. Menurutnya, Hayon sudah melakukan lebih baik dari yang terakhir kali. Mendengar jawaban itu, ya tentu saja membuat Hayon nampak sangat senang. Akan tetapi, karena pertanyaannya belum dijawab, ia pun kini menanyakannya kembali. Mau tak mau, Sangwo pun harus menjawabnya. Ini bukan apa-apa, aku baru saja pergi ke tempat berburu, dan itu berjalan cukup lebih baik dari yang dirinya harapkan. Itulah yang aku pikirkan sedari tadi. Mendengar jawaban tersebut, itu membuat Hayon sangat tertarik. Hah? Itu tempat berburu? Apa kamu seorang hunter? Tanya Hayon yang cukup penasaran. Tentu saja, bukankah aku sudah menyebutkannya? Balas Sangwo. Namun, Hayon tak mengetahuinya sama sekali tentang itu. Di tengah mereka sedang mengobrol masalah hunter, ia pun segera ingin menunjukkan salah satu hunter yang dimana hari ini
orang-orang begitu ribut sedang membicarakannya. Karena Sangwoo cukup penasaran dengan hunter itu, ia pun memperlihatkan video mengenai hunter yang lagi viral tersebut, di mana Haeyeon menjelaskannya kepada Sangwoo bahwa hunter itu dijuluki sebagai dewa bidik bermata elang dan lokasi berburuannya itu tidak lain di Ujangsang. Tentu saja saat Sangwoo melihat video tersebut, itu sangat mengejutkan Sangwoo saat ini. Alih-alih memberitahukan kebenarannya, ia pun nampak berusaha berpura-pura bodoh tidak mengetahuinya. Melihat Sangwoo tidak mengetahui hunter tersebut, Haeyeon pun mengatakan, sebenarnya mereka semua kini tergila-gila pada hunter ini. Salah satu hunter wiki hari ini, dia sudah berburu dari 200 ekor kelinci pada saat video ini direkam. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat rekor baru. Akan tetapi, dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika orang-orang bertanya kepadanya. Jadi, orang-orang berpikir kalau dia terlihat cukup keren dan misterius. Tapi, setelah cukup lama, hunter itu terdiam. Mungkin karena cukup kesal atau sebagainya. Saat seseorang yang merekamnya kini bertanya namanya kembali. Dan saat itu juga, hunter itu menjawab pertama kalinya, di mana dirinya dikenal sebagai mata elang Ujangsang. Sebab kejadian tersebut, itulah mengapa berita ini menjadi topik hangat saat ini. Terang Haeyeon dengan penuh semangat. Mendengar informasi tersebut, tentu saja membuat Sangwoo begitu sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, ia tak mampu mengekspresikan keterkejutannya. Di balik itu semua, sambil tersenyum memandangi hunter tersebut, menurut Haeyeon, bukankah dia terlihat sangat keren? Dan sebenarnya, impianku adalah menjadi seorang hunter juga. Hah? Impianmu adalah menjadi seorang hunter? Lalu, apa kemampuanmu kini sudah bangkit? Tanya Sangwoo. Dan tentu saja, Haeyeon membenarkannya. Malahan, ia juga telah memiliki lisensi. Namun Haeyeon masih ragu untuk pergi ke tempat berburu. Di tengah Haeyeon berkata hal demikian, di mana saat itu juga pipinya pun kini memerah. Ia mengungkapkan kepada Sangwoo, jika seperti yang dirinya katakan tadi, jika aku mendapatkan nilai yang baik pada tes nantinya, apa bisa kamu membawaku ikut berburu juga? Menurut Sangwoo, itu tidak sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, jika kamu berhasil masuk ke Universitas Gyeongguk, aku pasti akan mengajakmu berburu juga. Benarkah? Tanya Haeyeon kegirangan. Ya tentu saja, Sangwoo membenarkannya. Ia pun juga tahu beberapa tempat berburu yang aman bagi pemula. Dan oleh karena itu, Haeyeon pun meminta Sangwoo untuk berjanji kepadanya. Melihat tekad Haeyeon sangat tinggi, sambil mengelakkan nafasnya, Sangwoo pun menerima janji tersebut. Ketika lesnya telah selesai, Sangwoo pun lekas keluar dari kamar Haeyeon. Melihat Sangwoo keluar, ibu Haeyeon pun bertanya kepada Sangwoo, apa pelajarannya kini sudah selesai, dan Sangwoo pun membenarkannya. Ketika mereka berdua sedang mengobrol mengenai Haeyeon, di mana kita bisa melihat di balik pintu, Haeyeon saat ini sedang mengintip. Mendengar percakapan mereka berdua, mengetahui Sangwoo sedang memujinya, pipi Haeyeon pun kini mulai memerah. Singkatnya, ketika Sangwoo telah meranjak pulang ke rumahnya sambil melompat memeluk bonekanya, Haeyeon pun nampak kegirangan. Ya tentu saja, ia kini memiliki janji dengan Sangwoo saat ini. Kita bisa melihat juga di mana saat itu Haeyeon mengeluarkan kemampuannya, sebuah pancaran cahaya yang kini keluar dari tangannya. Jujur, Mimin juga masih belum mengetahui skill apa yang dimiliki Haeyeon saat ini. Namun di balik itu semua, Haeyeon cukup sangat senang. Menurutnya, percakapan mereka kini mulai berjalan dengan baik. Pada awalnya, aku tidak menyukainya, karena itu adalah seseorang yang ayah kenali. Akan tetapi, dia sangatlah baik. Dan juga, dia telah mengajariku cukup baik. Namun di balik itu semua, yang membuatku sangat senang, itu karena dia sangat good looking. Ketika hayalannya kini mulai memuncak, ia pun akhirnya kembali berusaha menenangkan pikirannya. Sambil mengelakkan nafasnya, menurutnya, agar janjinya dapat dipenuhi, aku harus belajar dengan giat
agar dirinya dapat diterima di Universitas Gyeongguk. Setelah mengatakan hal demikian, kini panel pun berpindah. Ketika Sangwoo telah sampai di Ujangsan, dirinya bertanya-tanya, apa pengumpulan mayat monsternya kini telah selesai. Melihat Sangwoo telah tiba, Kang Junmo pun memanggilnya, dan ternyata Kang Junmo sedang bersama nomor 1 saat itu. Melihat Kang Junmo juga berada di sini, ia pun bertanya, ada urusan apa Kang Junmo berada di sini? Dan Kang Junmo pun menjawab, jika dirinya juga harus mengecek proses pengumpulan mayatnya kemana saja akan dikirimkan. Oh iya, aku sudah memanggil tim pengumpulan di banyak tempat berburu sebelumnya. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya aku memanggil banyak tim pengumpul. Dan itu khusus untuk monster kelinci bertanduk. Singkatnya, ketika proses pembersihan kini telah selesai, semua total monster yang didapatkan nomor 1 itu bertotal 352 monster kelinci bertanduk. Tentu saja dengan total sebanyak itu dapat mengejutkan Sangwoo. Di tengah keterkejutannya, Kang Junmo pun telah mengirim pembayaran yang diterima oleh Sangwoo. Karena Sangwoo belum mengetahuinya, Kang Junmo pun bertanya kepada Sangwoo, apakah kamu sudah melihat bayaran yang sudah kukirim? Dengan polosnya, Sangwoo menjawab jika dirinya telah mematikan notif di ponselnya. Itulah mengapa dia tak tahu sama sekali. Singkatnya, ketika Sangwoo sedang mengecek saldo yang ada di rekeningnya, melihat saldonya kini menjadi 32 juta won. Sekujur tubuh Sangwoo pun kini gemetar. Saking terkejutnya, matanya terbelalak setelah melihat saldonya. Dengan keringat mulai bercucuran di wajahnya, Sangwoo pun bertanya kepada Kang Junmo, apa benar aku mendapatkan sebanyak ini? Sambil tersenyum, Kang Junmo pun menjawab, dari yang aku lihat, sepertinya keterampilan berburumu tampaknya melampaui kelas F. Jadi, aku menyesuaikan bayarannya menjadi 83%, sama seperti untuk pemburu berkelas E. Hah? Padahal aku masih belum kelas E. Tapi, terima kasih untuk semua ini, ungkap Sangwoo sambil mengelus kepalanya. Di tengah mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja seorang hunter datang memanggilnya. Mendengar itu, mereka bertiga pun berbalik menatap hunter tersebut. Dan ya, itu adalah hunter yang pertama kali Sangwoo lihat. Seorang hunter yang mampu mendapatkan beberapa kelinci bertanduk juga. Dengan sombongnya, sambil menunjuk nomor 1, hunter itu bertanya, apakah kamu anak dari manajer sialan itu? Ya tentu saja, Kang Junmo membenarkannya. Jika boleh tahu, Anda ini siapa? Dan hunter itu menjawab, alih-alih memberitahukan namanya, melainkan ia menuduh nomor 1 karena telah mencuri mangsanya. Itu karena semua kelinci bertanduk yang dirinya telah bidik, itu semua telah dicuri oleh bajingan tersebut. Dengan sombongnya, hunter itu kini mengancam mereka. Oleh karena itu, hunter tersebut meminta bayarannya. Di sisi Kang Junmo, merasa situasinya kini tidak baik-baik saja. Ia pun lekas berbisik kepada Sangwoo, "Hei tua, sepertinya kita telah salah memilih tempat." Dan tentu saja, Sangwoo pun membenarkannya. Ia tak tahu jika ada orang seperti itu di sini. Karena situasinya telah begini, Sangwoo pun memiliki ide untuk mengatasi situasinya. Lekas, Sangwoo pun memberitahukan ide tersebut kepada Kang Junmo. Entah apa ide Sangwoo saat itu. Melihat Sangwoo dan Kang Junmo berbisik di hadapannya, itu membuat hunter tersebut nampak cukup kesal. Namun, di balik itu semua, ia pun berupaya menahan diri. Tak perlu berbisik di hadapanku. Untungnya, aku juga punya hati nurani. Jika begitu, 10%, serahkan saja 10% dari total bayaranmu. Setelah berkata hal demikian, Sangwoo pun nampak tertawa saat itu. Tentu saja, membuat amarah hunter tersebut kini mulai meningkat. Apa? Kau tertawa? Apakah menurutmu ini sebuah lelucon? Tanya hunter tersebut kepada Sangwoo sambil menunjuk nomor 1. Dengan tersenyum, Sangwoo pun menjelaskan kepada hunter itu, jika Anda tak usah khawatir, pria ini tidak akan datang ke sini selama beberapa hari. Aku yakin beberapa hari itu Anda bisa berburu dengan tenang. Setelah mengatakan hal demikian, dengan santainya ia mengajak Kang Junmo untuk lekas pergi dari sini. Ya tentu saja, melihat Sangwoo dan Kang Junmo meranjak pergi, hunter itu begitu sangat marah. Aku belum selesai berbicara, kenapa kamu pergi? Dasar brengsek. Alih-alih membalas perkataan hunter tersebut, nampak Sangwoo dan Kang Junmo dengan cueknya berjalan melewati hunter itu.
Ya tentu saja, hunter tersebut kini sudah tak sanggup menahan emosinya. Karena saking murkanya, urat di wajahnya pun kini muncul. Dan di saat itu juga, hunter itu kini melayangkan sebuah pukulan kepada Sang Woo. Merasa strateginya berjalan mulus, Sang Woo pun memerintahkan nomor 1 untuk memulai rencananya. Tentu saja, nomor 1 pun lekas memulai aksinya. Dengan cepat, ia segera menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Setelah mendapatkan pukulan dari hunter tersebut, nomor 1 pun mementalkan dirinya begitu sangat keras. Karena saking hebatnya nomor 1, ia mementalkan dirinya berkali-kali. Hingga akhirnya ia menghantamkan tubuhnya ke tembok dengan sangat keras. Sehingga akibat dari serangan tersebut, nomor 1 kini memuntahkan cairan merah di mulutnya. Melihat kejadian itu, hunter itu kini mulai begitu sangat bingung dengan apa yang kini telah terjadi. Menurutnya, serangannya tadi tidak cukup keras, tapi setelah melihat pria tersebut terhempas seperti itu, ia pun kini mulai sangat panik. Dan agar rencananya berjalan dengan baik 100%, Sang Woo pun lekas merekamnya. Dengan lantang, Sang Woo berkata ketika dirinya merekam, Wah, itu sangat brutal. Sebuah kekerasan di tempat berburu yang suci ini. Tentu saja, orang tidak akan membiarkan ini begitu saja jika mereka mengetahuinya, kan? Tanya Sang Woo kepada Kang Junmo. Melihat tingkah Sang Woo seperti itu, agar mereka terhindar dari masalah, Kang Junmo pun lekas membenarkannya. Melihat para pengumpul mayat menatapnya dengan sinis, hunter tersebut kini mulai begitu sangat panik. Lagi-lagi, Sang Woo pun berteriak, berita yang mengejutkan tentang kita itu tidak lain mata elang Wujang San kini mendapatkan serangan dari hunter. Ya tentu saja ini akan sangat buruk jika video ini tersebar di web hunter. Dan di sisi hunter itu merasa dirinya kini telah dipojokkan. Ia pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Lekas, Sang Woo pun mendatanginya sambil memperlihatkan video tersebut. Ia pun kini mengancam balik hunter itu. Apa kamu ingin video ini tersebar? Atau kamu pergi sekarang ini? Karena tak tahu harus berkata apa-apa lagi. Mau tak mau, hunter tersebut lekas pergi dari tempat itu. Singkatnya, ketika Sang Woo dan Kang Junmo sedang mengobrol di satu tempat, Sang Woo pun nampak terkejut mengetahui hunter tadi adalah anggota dari Gul Hye-sung. Dan Sang Woo pun bertanya kembali, ternyata ada bajingan seperti itu di antara anggota Gul Hye-sung ya? Ya tentu saja, Kang Junmo pun membenarkannya. Karena Gul Hye-sung sangat besar, pastinya beberapa anggotanya memiliki sifat yang seperti itu. Akan tetapi, sambil bertanya, menurut Sang Woo, bagaimana kamu bisa tahu jika dia berasal dari Gul Hye-sung? Dan Kang Junmo pun menjelaskannya, sejak dirinya datang ke tempat perburuan untuk mengumpulkan mayat monster tadi, hunter itu terus-menerus telah mengawasiku. Dan itu mungkin dia berasal dari Gul Hye-sung. Dengan wajah yang serius, Sang Woo bertanya kembali, apa mungkin dia akan balas dendam kepadanya? Dengan penuh pengalaman sebagai agensi di Gul Hye-sung, tentu saja Kang Junmo dapat memastikannya. Pasti mereka akan melakukannya. Mengira cloningmu juga adalah salah satu hunter lain yang membuat kontrak dengan kami. Bahkan sebelumnya, para hunter yang diambil alih oleh agensi GM telah diperlakukan dengan buruk. Cukup memalukan untuk mengatakan ini, tapi para pemburu agensi GM tidak dapat bertahan lama dan pergi begitu saja. Dan saat ini hanya ada beberapa pemburu kelas F termasuk Anda yang tersisa. Dan bahkan mulai sekarang aku tidak bisa berjanji bahwa tidak akan ada gangguan dari Gul Hye-sung. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Sang Woo pun menyuruh Kang Junmo agar tak perlu khawatir tentang ini. Itu karena ia sudah menduganya sedari tadi. Namun karena itu bisa saja terjadi, ya tentu saja aku tidak akan membiarkan bajingan seperti dia akan menggertak kita seperti itu lagi. Jadi seperti yang kubilang tadi, aku punya rencana untuk menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Karena cukup penasaran dengan rencana tersebut, Kang Junmo pun begitu sangat penasaran. Entah apa yang Sang Woo rencanakan. Namun, singkat cerita, ketika Sang Woo menjelaskan detail rencananya, Kang Junmo pun nampak sedikit terkejut. Sang Woo pun bertanya, apa yang kamu pikirkan dengan rencana itu? Dan Kang Junmo menjawab, menurutnya, dirinya tidak pernah memikirkan hal semacam ini. Dan jika begitu, bagaimana jika kita ketemu besok pada pukul 2 siang? Ya tentu saja, karena Sang Woo tidak memiliki kesibukan hari itu.
Ia pun menerimanya. Dan ya, saat itu mereka berdua berencana akan pergi ke Market Hunter. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.